حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita diberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita, ditetapkan iman dan Islam pada diri kita masing-masing. Semoga selamat, sejahtera, sentosa, bahagia mulai dari kehidupan kita di dunia sampai pada kehidupan di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, kata Nabi SAW, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulata'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladih. Nabi mengatakan ada 4 kebahagiaan bagi seorang muslim. Pertama adalah bila istri atau pasangannya itu solihah. Yang kedua adalah anak keturunan dan anak cucunya adalah orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah tempat lingkungan berada bersama orang-orang yang soleh. Yang keempat adalah rizkinya mudah didapat di dalam negerinya sendiri. Saudara sekalian, Rasul menyebut minimal 4 kebahagiaan dan akan selamat dunia akhirat bila kita memiliki 4 hal ini. Namun yang menjadi perhatian oleh para ulama adalah barangkali yang ketiga yang perlu kita miliki, yaitu hidup dengan lingkungan bersama orang-orang yang soleh. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, kalau kita memiliki lingkungan yang baik, bi'ah atau milieu di sekitar kita dengan kawan-kawan dan orang-orang yang soleh,
pastilah akan selamat dalam kehidupan kita, dunia dan akhirat. Sebenarnya sangat mudah kita mengetahui seperti apa diri kita ini. Masing-masing kita bertanya pada diri sendiri, seperti apa kita ini? Orang yang baik apa tidak? Cukup dengan melihat bersama siapa kita sering bergaul. Nah, itulah cerminan diri kita masing-masing. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, bahkan disebutkan dalam kitab beliau Adabul Mufrad, kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cerminan dari saudara mukmin yang lain. Kalau seorang itu biasa berkumpul dengan seorang yang hobinya meminum minuman keras, berjudi, mabuk-mabukan, maka kurang lebih dia seperti itu juga. Sebaliknya, kalau seorang itu berkumpul di sebuah majelis dengan kawan-kawannya, dia suka bertafakuh fiddin, berkumpul bersama dengan orang-orang yang biasa sholat berjamaah 5 waktu. Biasanya ya tidak jauh dari perbuatan kawan-kawannya yang suka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus dari roh tersebut. Di antara sifat ruh dan jiwa seseorang itu, dia tidak akan mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, menegaskan hakikat ini dengan sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudul mujannada, fama ta'arafa minha i'talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kata Nabi SAW, roh-roh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka biasanya mereka itu bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda dan akan berpisah. Saudara sekalian, berarti memilih teman yang baik itu sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Berarti ini penting. Bahkan menurut seorang ulama wajib mencari teman yang baik. Karena memilih teman itu siapa takut ya. Karena sebenarnya takut itu menentukan teman. Kalau orang itu takut, dia bersama dalam satu majelis ilmu, itu bukan orang baik, itu temannya setan itu. Kalau seorang itu tidak suka menghadiri majelis taklim, nggak suka berjamaah di masjid 5 waktu, sampai ada seorang ulama menyebut lebih mendekati kewajiban bagi laki-laki. Nggak suka di masjid. Seperti ini, kalau ikan berada di luar air, nggak kerasan di masjid. Berarti ini bukan temannya orang-orang soleh. Tapi jangan berkata, siapa yang takut dengan istri, itu teman saya. Bukan begitu maksudnya ya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini wajib mencari teman yang baik. Karena kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Dalam hadis riwayat Abu Dawud kata Nabi,
seorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu salah satu di antara kalian hendaklah memperhatikan siapa yang akan dijadikan sebagai teman. Jadi sekalian rahmat Allah, karena sifat manusia itu sebetulnya itu cepat terpengaruh dengan orang lain, cepat terpengaruh dengan lingkungan, cepat terpengaruh dengan teman-teman atau kawannya di dalam pergaulan. Manusia saja sudah sekalian itu terpengaruh, bahkan dengan hewan saja terpengaruh manusia itu. Seperti dituturkan Rasulullah SAW, dengan seekor binatang ternak itu bisa terpengaruh. Kata Nabi SAW, Al-fakhru wal khulaya'u fil faddadina ahlil wabar, wassakinatu fi ahlil ghanam. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kesombongan dan keangkuhan itu terdapat pada orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan serta ketawaduan itu pada penggembala kambing. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, Nabi SAW mengabarkan pada kita ini bahwa mengembalakan onta itu terpengaruh akan timbulnya kesombongan dan keangkuhan. Tapi mengembalakan kambing itu memiliki yaitu pengaruh timbul ketenangan. Jika dengan hewan saja, makhluk yang tidak berakal dan tidak kita ketahui maksud suaranya itu apa, nggak bisa diketahui. Itu sudah sekalian rahmatullah, dengan hewan saja bisa terpengaruh, bisa menimbulkan kesombongan dan bisa juga ketenangan. Ini kata Nabi, apalagi dengan orang atau manusia yang memiliki akal. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti setelah kita mengetahui pentingnya memilih teman, kelompok, satu majelis, bahkan di dalam Quran itu diisyaratkan guru atau kiai itu milih. Majelis ilmu juga milih itu. Lihat di dalam mulai ayat 38 dari surah Ali Imran itu, kisah keluarga Imran. Ketika Maryam itu dilahirkan, keluarganya itu berembuk, bermusyawarah. Mau dititipkan ke siapa? Mau dirawat pada siapa ini? Maryam untuk dididik. Maka mereka sepakat setelah berunding, wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengasuhnya. Ini penting nih, satu majelis atau kelompok. Jadi setelah kita tahu betapa pentingnya memilih teman yang baik, maka perlu kita ini menjadikan orang yang pantas untuk dijadikan teman. Sehingga para ulama menetapkan, pertama yang harus dijadikan sebagai teman yang akrab, majelis yang sangat bermutu, yaitu kelompok orang-orang yang berakidah lurus. Saudara sekalian, ini menurut ulama menjadi syarat mutlak di dalam memilih teman. Dia harus beragama Islam, terutama berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jangan sampai istilah aswaja ini keliru. Memang aswaja itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kadang orang itu tercebur keliru, dikiranya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata dia berakidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun singkatannya aswaja, tapi aswaja yang dimaksud itu adalah asli Syiah wilayah Jawa. Jangan sampai keliru. Mengapa demikian? Ini karena walaupun casingnya Islam,
ternyata tidak berakidah Islam. Hati-hati, jangan jadikan sebagai teman. Karena saya pribadi juga pernah keliru memilih teman. Lama, 5 tahun bergaul. Dan saya diundang sebuah acara untuk membacakan Quran. Tiba-tiba di sebuah ruangan yang sangat besar, itu saya lihat di dalam itu ada gambarnya Imam Khomeini. Sudah sekalian, lalu acaranya itu saya pikir undangan Muharraman. Karena apa Muharraman? Ternyata saudara sekalian, isinya situ mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Saya sudah kecewa tapi tidak bisa keluar dari dalam itu. Acaranya diantaranya itu yang saya pernah datangi. Acara Ghadir Khum. Itu acara memperingati yaitu dikukuhkan Sayyidina Ali itu menjadi khalifah sesudah Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu adalah perampok-perampok jabatan. Ini hati-hati kita saudara sekalian. Terus acara Ghadir Khum itu dianggap acara yang lebih mulia dari Maulid Nabi. Lebih mulia dari Lailatul Qadar. Lebih mulia dari nuzul Quran. Masya Allah ya. Bahkan diterangkan saudara sekalian bahwa Al-Quran yang beredar sekarang itu adalah sudah mengalami distorsi pemalsuan. Nah ini kelirunya berkawan. Lalu kita harus tobat. Karena Al-Quran ini menurut mereka telah dipalsukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi semua sahabat itu murtad atau kafir. Yang masih tetap iman itu Ali, Mikdad, dan keluarga Sayyidina Ali. Inna'udzubillah min syarri dzalik. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi harus berakidah yang lurus. Karena saudara sekalian, bukankah kita tahu? Kita perhatikan Abu Thalib dalam keadaan terbaring menghadapi detik-detik kematiannya. Ini paman Rasulullah SAW. Waktu di saat beliau mau menghembuskan nafas yang terakhir, di sisinya itu ada kawan-kawannya. Kawan-kawannya itu adalah di situ Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah Abu Jahal. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Dua yang terakhir ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy. Rasulullah datang berbisik, "Ya ammi, wahai pamanku, sebutlah la ilaha illallah." Lalu kawan yang dua itu tadi, kawan dekatnya Abu Thalib datang. "Ya Abu Thalib, apa kau mau meninggalkan agama nenek moyangmu?" Rasulullah tetap mengatakan, "Ya Abu Thalib, pamanku, sebutlah la ilaha illallah sebagai hujah nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Kau akan tertolong." Tapi kawannya yang lain itu menyebut, "Apa kamu hendak meninggalkan agama nenek moyangmu?" Ternyata kemudian Abu Thalib meninggal dunia tidak menyebutkan la ilaha illallah. Ini yang disebut oleh para ulama, dia mati dalam keadaan kufur. Sedihlah Rasulullah SAW. Ini tidak bisa masuk agama Islam. Ikuti kawan-kawannya yang kafir itu. Saudara sekalian, lalu Nabi diturunkan surat Al-Qasas itu, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Rasulullah bersedih. Ini pengaruh kawan-kawan, terutama yang tidak berakidah Islam, menjadi rusak akidah seorang manakala berteman dengan orang yang berakidah buruk. Sebetulnya syarat berteman itu sangat
banyak sekali, namun tidak cukup kita bahas pada siang hari ini. Cukuplah itu syarat yang penting, yang paling urgen, dan ini syarat mutlak dalam milih teman, haruslah beragama Islam dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita tetap bila berdampingan bersama dengan kawan-kawan semajelis yang berakidah lurus, insya Allah kematian kita tetap dalam beragama Islam. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian pada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Surat At-Taubah 119. Semoga ini ada manfaatnya, saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.